Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Saudara, rasanya rindu sekali ya saudara. Walaupun kita terbatas, tapi berada di rumah Tuhan itu istimewa saudara. Daripada ibadah online, rasanya itu lega ya saudaraku ya. Saya juga demikian. Saya tahu saudara juga pasti merindukan kesempatan bisa ibadah di rumah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini saudaraku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku
bersyukur. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pujimu Tuhan. Kami menyembah, kami memujimu Tuhan karena kasih-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Selamanya Engkau ku sembah. Selama hidup kami ingin senantiasa menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah ini ungkapan kami yang paling dalam Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Apa yang kami balaskan kepadamu Tuhan. Biarlah ini merupakan janji kami. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan indah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik di dalam kehidupan setiap jemaat di Blessing ini. Terima kasih ya Papa, terima kasih. Pagi ini kami bersama seluruh jemaat-Mu di sini ataupun yang di rumah Tuhan. Kami sediakan waktu kami untuk kami boleh bersukacita di dalam memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan dalam pimpinan. Kami undang Engkau hadir Roh Kudus karena kami mau bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dari awal ibadah kami sampai pada akhirnya Engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin. Engkau sendiri Tuhan yang beracara. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami menyerahkan diri sebagai hamba-Mu Tuhan. Kami dan sebentar lagi juga kalau kami menerima firman-Mu, kami menyerahkan hamba-hamba yang telah memberikan hidupnya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang memberkati pelayanan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Amen. Kalau saudara ada sukacita, mari saya undang kita berdiri semuanya. Kita akan menaikkan pujian ya. Kita bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudaraku, saudara masih kuat, kita masih mau menyanyi bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi.
sakitku. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Saudara duduk kembali. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan, saudaraku. Kita akan menyiapkan hati kita supaya firman Tuhan dapat kita mengerti, saudaraku. Dan Tuhan berbicara lewat hamba-Nya. Apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita jemaat di Ekspresi. Kita akan menaikkan satu pujian, saudara. Oh Tuhan, jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Tuhan, jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh Tuhan, jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Kau Tuhan yang menjadi andalanku, Tuhan, jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya
dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mempercayai Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan memampukan kami untuk kami boleh berjalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya sampai hari ini pun Tuhan masih membuat mujizat bagi kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat itu ada Tuhan. Haleluya Yesus. Jika sebentar kami menerima firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan, biarlah kami menyiapkan hati kami. Biarlah kami mau duduk dengan tenang. Kami rindu untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki bagi kami jemaat Ekblesik lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran Tuhan, menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menaikkan syukur. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Henny. Waktu kami persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Masih semangat? Haleluya, luar biasa. Saya lihat Ibu ini tadi luar biasa ya. Menjadikan kita seharusnya bersemangat dengan situasi keadaan seperti ini. Memang ya ada yang bilang, waduh Pak, kondisinya sulit begitu ya. Tapi ada juga yang berkata, puji Tuhan, melalui semuanya ini Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan saya Pak. Luar biasa lah ini. Harapannya semua yang hadir di sini pun mengalami hal yang sama, betul ya. Tetap semangat. Semua diberkati Tuhan. Temenan. Yes gitu ya. Semua diberkati Tuhan. Gitu, haleluya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengan judul perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya akan bacakan ayat ini. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, puji Tuhan. Nah, kalau kita mau melihat ayat ini, memang disampaikan oleh pemazmur dengan situasi, kondisi
pada saat kemungkinan besar dia mengalami masalah. Dia mengalami tekanan karena Mazmur ini yang nulis banyak. Ada Daud, ada Musa, ada Salomo, Bani Korah, Bani Asaf, dan itu pun kumpulan dari syair-syair ya yang terjadi. Zamannya Musa boleh dibayangkan berarti sebelum ada Daud. Sampai Daud Salomo, bahkan dikatakan ada yang menafsir bahwa ini pun ditulis sampai setelah bangsa Israel mengalami pembuangan. Dikumpulin begitu. Zamannya Tawarik begitu. Jadi satu. Nah, yang menarik di sini dari Mazmur ini dikatakan demikian kalau kita lihat di ayat pertama. Ketika, berarti kalau ada kata ketika berarti ada saatnya. Momen, betul ya? Atau kalau saya katakan ketika, kalau disambung sama dengan kata ketika Tuhan berarti apa? Orang-orang seringkali berkata kairos begitu. Waktunya Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi begitu. Saya percaya semua punya pengharapan, betul ya? Semua punya cita-cita, betul ya? Iya, kalau orang tidak punya pengharapan, cepat innalillahi wa. Loh iya. Lihat ya, kalau lihat orang-orang yang tidak punya pengharapan. Bu, ini saya kasih ilustrasi, bukan contoh. Dulu ada kesaksian seorang ibu. Dia periksa ke dokter, kenapa ya saya kok begini, buat makan kok enggak enak. Diperiksa semua, ya loh, di lab. Aduh, ibu kena kanker. Waduh, stres dia. Aduh, kena kanker. Mosok sih ke dokter lain nih. Periksa lagi. Iya bu, kanker. Cepetan bu. Nah ini dioperasi kayak apa? Mosok sih cari lagi. Tanya konsultasi sama anaknya. Cari dokter paling ciamik di Surabaya. Iya kena kanker. Sudah mulai stres. Nggak doyan makan ya. 3 dokter. Stres dia. Aduh Tuhan kok ya. Saya dikasih kanker ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mulai ya, biasa orang sudah mendengar kata kanker itu koyok mau mendekati Tuhan gitu. Jadi wis mulai hidupnya ditoto api-api gitu ya. Makannya mulai ditoto api-api, tidak sembarangan lagi. Terus dia mulai, aku takut loh dioperasi, coba diobati dhisik biasa. Sambil periksa. Mungkin ada dokter lebih hebat lagi. Mulailah dia. Dokter ke-5, dokter ke-6, dokter ke-7 sambil dia mulai gak doyan. Berat badan mulai turun ya kan. Dari dia ibu waktu itu cerita 60 mulai dari jadi 50 ya diet berhasil ya. Tidak usah disuruh dietnya berhasil. Turun dewe 10 kilo saudara. Ya kan. Dokter ke-6, ke-7, tapi kok dilihat dari perkembangannya, kalau orang sakit kanker tambah suwe kan mestinya tambah gak kuat ya. Ini enggak kok beda, cuma dia bilang kok katanya begitu ya, mulailah. Sampai pada dokter ke-12. Karena dia ini masih penasaran Tuhan, ya apalagi di firman Tuhan waktu dia ke gereja, percaya Yesus pasti sembuh. Percaya, tapi sih dilihat lagi ke dokter kok jari ini cik kanker lagi gitu loh, takut ya. Dia iman nih, dia percaya tapi dia tidak berani operasi Bapak Ibu. Sampai dokter ke-12. Dokter ke-13 ponakane ngasih tahu. Ayo ke situ. Ketoknya lebih ciamik lagi nih. Lulusan Jerman. Iya dah. Yuk coba ke situ. Periksa saudara. Coba periksa darah. Alah, ibu ini kurang gizi. Loh, enggak apa-apa dok, enggak ada sakitnya. Enggak, siapa yang bilang lah ini? Loh, ini periksaan kurang akurat. Ini mestinya harus pakai ini. Baru tahu. Alah, selama 6 bulan tiwas gak doyan mangan saudara. Ternyata tidak ada sakitnya. Kadang-kadang kita ini seperti itu ya.
Belum apa-apa kita sudah mulai punya persepsi yang enggak-enggak. Dan hampir saja ibu ini innalillahi ya, karena apa? Sudah putus harapan dia, hampir saja seperti itu. Iya, biasanya kan begitu. Orang kalau sudah punya pengharapan cepat berangkat, saudara. Ini juga ada penelitian ya. Kodok dimasukin dalam toples tertutup peteng, ya kan? Gak dikasih, cuma dia ditaruh di air. Yang satunya kodoknya ditutup di tempat sama tapi dilubangi, ada cahaya sedikit. Yang enggak ada lubangnya mati. Yang ada lubangnya hidup. Kenapa? Dia punya pengharapan. Suatu saat akan keluar begitu. Ini loh yang membuat orang bisa kuat. Nah, kalau kita kembali ke konteks ini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kata memulihkan di sini pakai kata suf, pemulihan. Tapi yang menarik karena dikatakan keadaan kita, keadaan Sion, sama seperti kata dengan memakai kata sawit. Itu berarti apa? Pemulihan yang tidak kembali seperti sedia kala. Maksudnya apa? Contoh, ini kesaksian dari jemaat saya. Dulu belum PPKM, PSBB, punya toko ya di mall. Wah, rame. Wah, haleluya Pak Pendeta, terima kasih Tuhan itu baik. Haleluya. Kena PSBB, PPKM, tutup saudara. Mumet ya. Ada yang sampai, gimana Pak Pendeta? Sepi mallnya ini, tidak boleh sembarangan masuk dan sebagainya. Saya bilang, fotoin satu-satu, pasang di status WA-mu, kan suka WA-an toh? Ya, itu buat jualan. Kalau tidak gitu, daftar di online semua. Dicoba sama dia awalnya. Pertama biasa, lama-lama laris loh. Nah, saksi lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus baik, Tuhan pulihkan saya, ekonomi saya yang tadinya dulu toko dibuka lumayan lah. Kemudian kena PPKM sepi, bukan main. Tapi ketika saya jualan lagi pakai online, tambah rame Pak. Loh ya toh. Ini loh maksud saya. Pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu belum tentu sama dengan yang dulu. Tapi yang Tuhan kerjakan adalah pemulihan yang membawa sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Lah kata ini menunjukkan kepada apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, itu menunjukkan bahwa Sion tidaklah seperti Sion yang dulu, tetapi Sion yang lebih baru begitu. Dengan kondisi yang baru, dengan kondisi yang sudah diperbarui, itu maksudnya. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kata bermimpi ini memakai kata khalom yang artinya apa? Orang yang tersadar dari mabuk. Pernah mabuk? Tidak ada yang ngaku. Saya tidak pernah mabuk, ya, karena tidak pernah nyoba-nyoba. Nyoba DKI itu ya wis pokoknya ya sudah, tapi waktu itu buat incip-incip. Ayolah Pak, dibujui saya. Orang mabuk itu bisa saja mabuknya di sini minum ya. Setelah itu lah biasanya lah jalan-jalan ya. Jalan-jalan delosornya di situ gitu ya. Nanti kalau sudah delosor di situ, tahu-tahu bangun. Ini dia aku ya. Loh, sadar itu loh. Itu kan. Jadi ini seperti orang yang tersadar dari mabuk begitu. Nah di sini kita bisa melihat seperti orang yang bermimpi semuanya ya ternyata cuma begini begitu. Lah ini pun sama Bapak Ibu. Ketika kita pernah enggak kita mengalami ketika itu masalah begitu berat. Tapi setelah dilewat pada saat mengalami masalah pasti apa? Kita bisa lihat orang itu punya pengharapan enggak? Kalau dia punya pengharapan, dia akan bisa melewati itu seperti yang tadi saya pakai penelitian kodok itu. Tapi kalau dia tidak punya pengharapan, pasti apa? Putus asa. Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena dia merasa tidak punya pengharapan. Memang, makanya komunitas itu perlu, ibadah itu perlu,
Dan jangan jauhi orang-orang yang seperti ini. Walaupun resikonya dia ngutang sama kita. Duh, iya toh. Ini enggak punya duit ya enggak usah diutangi toh. Ya memang enggak punya, didoakan. Tapi jangan jauhi, kasihan. Terus terang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya pernah ngalami Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah jadi kontraktor, punya utang. Kalau sudah jalan-jalan di mall, lihat-lihat dipegang-pegang, ya lah, wih, jak tinggi nih gitu ya. Di TP, di lantai 5 begitu. Ada suara loh. Lompat saja, masalahmu selesai. Utangmu selesai. Tapi Tuhan baik. Ada suara lagi. Enggak apa-apa lek kepalane dhisik. Ndak lek bokonge. Iya ya. Sudah patah tulang enggak mati sik nanggung utang ya kan? Ndak sido Saudara. Nek jalan-jalan dek mau lain lagi. Lihat-lihat besi, ada suara loh Saudara. Sungguhan. Lompat saja masalahmu selesai. Jawabannya tetap sama. Kalau kepalanya dulu mati. Nah sekarang orang jatuh masuk bisa nepakno kepala dhisik ya kan enggak bisa ya. Bokonge dhisik ya. Akhirnya saya bilang, wis gak sido wis akhirnya. Karena apa? Ya itu tadi. Waktu itu untungnya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu selalu memberikan saya suara pembanding gitu loh. Walaupun waktu itu saya belum pelayanan Saudara, masih jemaat biasa. Ternyata Tuhan punya rencana hari ini ya toh. Kalau enggak gitu saya masuk koran Saudara. Seperti yang kasus-kasus yang orang terjun itu Saudara. Ini kita bisa melihat. Makanya apa? Enggak gampang. Tekanan ya kan. Sampai suatu saat saya ambil keputusan, saya percaya saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya percaya saya punya Tuhan yang sanggup menolong saya. Walaupun kenyataannya kadang tidak seperti apa yang saya harapkan. Harapan saya apa? Maunya selesai, nyaman-nyaman. Itu semua orang pasti ingin seperti itu ya. Iya. Kadang-kadang kita sering kali ngatur-ngatur Tuhan, kalau bisa Tuhan begini loh cara selesainya. Kayak ini loh Tuhan. Kita tidak pernah mau dengan caranya Tuhan. Padahal ternyata setelah kita lewati semuanya itu, ya Allah, cuma ngene tok kan gitu. Loh iya. Sungguhan saya hari ini bisa cerita kepada Bapak Ibu peringas-peringis, peringas-peringis saking ketutupan masker ya. Artinya waktu dulu saya tidak bisa tertawa Bapak Ibu. Senyum saya kecut. Iya. Gimana? Orang ngomong iya, berdoa iya, baca firman iya, dalam hati saya aku bocot tiap malam tuh doa, malam Tuhan tolong saya. Sampai doanya itu gini, jadi kayak mantra, tahu kayak mantra. Dibaca berulang-ulang. Tuhan kalau bisa ini. Besok kan banyak doanya begitu lagi. Tuhan kalau bisa ini. Sampai lama-lama berlangsung lama sisi gini. Kesel Tuhan. Engkau tahu doa saya seperti apa. Saya enggak mau, yang penting kalau lagi ketik-ketik di komputer copy paste Tuhan. Tuhan sudah tahu doa saya. Capek doanya sama gitu loh. Ya. Tapi Tuhan itu baik ya. Selalu dibalik semuanya itu sampai akhirnya apa? Ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada saya. Lah kita lanjut di sini, ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Nah ini kita bisa melihat pernyataan ini luar biasa. Pengharapan. Saya pun setelah baca ayat ini waktu itu, iya ya. Kalau Tuhan pulihkan saya mungkin bisa senyum-senyum. Mungkin saya bisa bersorak-sorai. Saya bisa mengalami luar biasa. Kata sorak-sorai itu sebetulnya menyanyi dengan teriakan. Dan Tuhan betul. Tuhan buat waktu itu sekali ada satu momen di mana ada 3 kasus besar yang saya alami waktu itu. Yang pertama saya mak gini. Di jalan saya punya utang sama seseorang. Tapi ya orangnya sudah dipanggil Tuhan. Dalam perjalanan itu saya berandai-andai. Saya ini cuma bawa angsuran kedua, habis itu mau ngomong, saya gak bisa bayar lagi. Nanti kalau ada duit tak bayar gitu ya.
Dalam perjalanan itu saya gini, seandainya ya Tuhan itu membuat orang ini dijamah hatinya. Tahu-tahu utangmu lunas gitu saudara. Dalam arti wong-wong kan gini, cek enak kan gitu ya. Utangnya lek titik gak apa-apa kan gitu. Utang saya waktu itu lumayan banyak. Sampailah saya ke tokohnya dia. Dia posisi di depan. Loh ada apa ke sini? Saya ini mau ngomong, iya saya mau setor ini sambil mau ngomong itu ya. Bulan depan saya minta waktu. Apa ini? Oh ya wes tak terima ya. Loh adikku ndak nelpon, ndak ngomong kamu. Enggak. Sudah wes ya, sampai sini loh ya. Utangmu lunas. Kaget saya. Loh, temenan loh, sungguhan loh itu. Saya sampai gini. Sungguhan ya, ndak keliru ta ini. Iya, sini tak terima ya. Utangmu lunas. Lain kali lek kerja itu hati-hati. Mau diulangi lagi gitu loh. Bayangin, saya pulang itu bisa nyanyi loh saudara. Helm teropongan gak ono sing ngerti, nangis di situ, nyanyi di situ, bengak-bengok di situ saudara. Loh iya Tuhan itu kok bisa ya. Yang tadinya saya ini hanya berandai-andai loh saudara. Ini yang pertama, yang kedua dan ketiga ini yang lebih bahaya. Loh iya saudara. Ini yang saya ceritakan ini, saya langsung, Tuhan, saya langsung cari tempat di situ ya. Ya toh. Saya langsung ke daerah perumahan yang sepi, saya bisa nangis di situ. Kok bisa, padahal saya itu tadi itu cuma berandai-andai. Ternyata Tuhan jawab loh. Kayak ngimpi. Waduh. Tapi ada dua lagi yang belum saya selesaikan. Dan memang waktu itu luar biasa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Memang tidak gampang. Perasaan ini akan muncul ketika kita sudah mengalami. Kadang-kadang kita harus punya pengharapan seperti itu. Memang tidak gampang. Kenapa? Karena ini kembali kepada kita dengan Tuhan. Lihat kata selanjutnya. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kalau kita lihat pada proses pemulihan pasti Tuhan apa? Orang bisa ngomongin kita. Orang itu ditolong Tuhan, betul ya? Tapi pada saat kita punya masalah, orang itu juga bisa berkata, orang itu apa? Bangkrut, betul ya? Orang itu punya masalah. Loh iya saudara. Rumah saya ini di kampung. Di tengah-tengah mana? Keluar situ dirasani, keluar sini dirasani. Utangnya gak bayar-bayar gitu saudara. Bayangin saya berani keluar itu kalau tidak pagi-pagi, malam-malam. Siang itu ketemu orang, sore ketemu orang, kan gitu ya. Bayangin, waktu itu waduh. Jadi omongan orang sak kampung. Wah ini, itu. Dan kita mau bela percuma. Capek mulutnya mau ngomong, ya kan? Tidak seperti itu. Dan ini memang tidak gampang. Tapi ketika sudah mengalami pemulihan, orang juga ngomong, loh kok bisa ya? Orang sudah kayak begini loh, kan prediksinya dia. Tapi Tuhan dikatakan ini, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Nah, ini harus kita miliki, berarti apa? Pengharapan itu bisa kita raih kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu di sini ada yang punya baking, bukan baking soda ya. Kan enggak ngerti aku dah. Bakingku iki brigjen polisi loh. Kadang-kadang gitu ya. Bakingku iki anakku iki jenderal kan gitu ya. Merasa bangga ya. Bakingku iki lho sing duwe pabrik minyak apa? Minyak kletik. Karena kalau gitu aja kita bangga. Ya, seharusnya kita juga bangga. Backing kita Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dia pencipta langit dan bumi, memang tidak kelihatan. Memang tidak gampang, saudara. Benar. Saya diperhadapkan pada saat itu dengan situasi di mana orang-orang pada saat itu kamu macam-macam tak laporin polisi. Saya punya kenal ini. Waduh, iki urusannya dawa, saudara. Saya cuma bilang, ketika saya menyerahkan pada Tuhan, ini tadi,
bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Saya bilang bahwa saya punya Tuhan yang bisa melindungi saya. Memang enggak gampang, saudara. Bangun. Kenali dulu Tuhanmu. Bangun secara intim. Kalau kita bisa intim dengan Tuhan akan timbul rasa percaya. Makanya selalu saya katakan membangun hubungan dengan Tuhan seperti membangun hubungan suami istri. Ya kan? Seorang wanita tidak akan mau tahu ada pria terus ting ting ting, ayo kawin mbak aku, sampai gelem berarti kena pelet. Loh iya kan? Pasti tahu dulu siapa dia. Demikian seorang laki-laki untuk mengambil seorang istri pasti dia lihat siapa dia. Apalagi orang tuanya. Ada yang masih melihat bobot bibit dan bebet, ya. Ada yang begitu, siapa itu? Punya kemampuan apa? Begitu. Tapi ada juga ya, gak apa-apa, yang penting percaya anak Tuhan, cinta Tuhan, gak apa-apa wis, kok semuanya pasti Tuhan bisa cukupkan. Loh, ada yang begitu. Tapi kembali lagi yang saya maksudkan adalah seperti hubungan suami istri, yaitu tadi proses pengenalan secara progresif. Kenal, semakin erat, semakin dekat sampai terjadinya komitmen. Berarti apa? Saya percaya ibu-ibu di sini bangga sama suaminya ya. Kok gak sih ngomong nih? Kayak gak bangga mana ibu bojo. Bapak-bapak bangga ndak sama istrinya? Ngene-ngene curiga saya. Kok gak ono sing ngomong iki? Jangan-jangan mulai siwak-siwakan nih. Kita ini harusnya bangga dengan pasangan kita. Duh iya. Makanya selalu saya katakan apa kalau saya konseling pranikah? Jangan pernah anggap pasanganmu itu kayak saudara kalau sudah nikah. Enggak ada saudara-saudaraan, yang ada itu pacarmu sampai seumur hidup. Loh iya. Sehingga apa? Kemana-mana sampai tua pernah lihat film-film yang sudah nenek kakek sik gandengan. Coba gudon nenek elak pasti dikepuk ambil bapak, ambil kakek. Loh iya, karena dia akan menganggap ini pacarku. Iya lah, bisa dilihat kok. Biasanya kalau di mall paling ketok ya. Ibu-ibu melaku dhisik, ambil anak-anaknya, bapaknya ning buri, lewes ya kan. Ndak pernah ceritanya anak lari-lari, mama papanya gandengan wong loro, iya kan? Ayo di sini ada ndak? Saya sama istri saya sudah mulai membudayakan itu. Jalan, saya sama istri saya. Jadi orang-orang kadang ngerasa nih, pacaran lagi biarin, ini pacarku memang. Loh iya kan? Loh iya, sampai sekarang pun saya sama istri saya selalu budayakan sekarang, sayang. Ayo yang ke situ yang. Ayo, loh ini kata sakti. Yang membuat orang bisa bersemangat lagi. Loh iya, cintamu akan terus membara dengan pasanganmu. Semakin kau akan yakin, semakin kau akan bangga dengan pasanganmu. Dan ini yang sebetulnya harus kita lakukan dengan Tuhan. Semakin kita intim bersama Tuhan, semakin kita akan melihat mujizat demi mujizat dinyatakan. Semakin kita bangga. Kenapa orang harus bersaksi? Bersaksi itu adalah apa? Untuk menunjukkan ada satu kebanggaan bahwa saya punya Tuhan yang hebat. Bahwa saya punya Tuhan yang selalu ada buat saya. Seperti pasanganmu. Apakah ibu-ibu bangga dengan suaminya? Bahwa dia selalu ada buat ibu? Meneng kabeh. Demikian bapak-bapak. Apakah engkau bangga dengan istrimu yang biasa masak kamu tiap pagi, ya kan? Bikinin kopi, bikinin teh, ya kan? Ini harus kita lihat loh. Makanya saya katakan apa? Kebanggaan itu harus ada. Intim kenal Tuhan. Sehingga apa? Timbul rasa percaya. Banyak orang seringkali berkata, aku percaya Tuhan, Tuhanku dahsyat, percaya. Lek ning gereja tok, saudara. Orang bisa ngelihat itu percaya sungguhan ketika apa? Orang itu punya masalah. Betul enggak dia percaya sama Tuhan? Atau dia percaya kepada orang lain? Loh ya ini. Atau dia percaya kepada dukun? Ya ada kesuwen. Tuhan enggak jawab-jawab. Anak wong pinter padahal lulus SD gak ya. Iya kan? Padahal dia sendiri enggak sekolah, tapi dianggap orang pinter. Kesana.
Itu cespreng loh, bisa dijawab. Ya loh. Dianggap bahwa Tuhannya ini, ke gereja ya ke gereja Pak. Yang penting kan yang membuat saya nyaman loh. Ini bahaya Bapak Ibu. Hati-hati. Kita datang ke sini tujuannya adalah percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin? Iya. Percaya. Nah, kita lanjutin ayat ini. Kemudian dikatakan apa? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 3 menjadi apa? Pernyataan imannya dia. Bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Bahwa dia punya Tuhan yang sanggup membebaskan dia. Bahwa dia percaya punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Ini dampak dari dia percaya. Hubungannya dengan Tuhan. Dan dia lanjutkan di ayat berikutnya dengan interaksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu kayak padang pasir gitu loh. Jadi jarang adanya air ya, sumber air. Nah ini dibayangkan seperti itu. Jadi dia mengharapkan adanya pemulihan. Nah ini doa, interaksi. Makanya kita perlu doa. Percaya dan ada interaksi dengan Tuhan. Ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang selalu senang menjawab doa kita kok. Ada hamba Tuhan berkata, doa itu ada 3 jawabannya. Ya, tunggu, dan tidak. Kalau kita ini anak Tuhan, bukan anak hantu, jawabannya itu pasti ya dan tunggu. Kalau kita anaknya hantu, pasti jawabannya tidak. Karena anaknya Tuhan, pasti ngerti apa yang didoakan. Ya. Halo? Tuhan, kasih saya istri baru. Jelas gak dijawab. Tuhan, saya mau loh itu rumah itu. Ndak tahu ya caranya, pokoknya saya tak ambil loh. Kan gak pernah Tuhan izinkan begitu. Pasti gak dijawab. Kalau anaknya Tuhan pasti dia bilang, Tuhan kalau boleh saya minta ini loh Tuhan. Tuhan tahu, ada yang langsung dijawab amin. Ya, ada yang memang tunggu, karena apa? Ada waktunya Tuhan, kairosnya. Kalau dikasih sekarang, mungkin kita lupa sama Tuhan. Kita mungkin seenaknya sama Tuhan. Tapi ada waktu yang Tuhan izinkan, karena Alkitab dalam Injil Matius dikatakan carilah maka engkau akan menemukan, ya kan? Ketoklah, ya kan? Itu kalau dalam bahasa aslinya teruslah. Berarti apa? Tuhan senang. Bahkan pakai ilustrasi apa? Bapak mana yang mau ngasih kalajengking bagi anak yang minta roti? Tidak ada, saudara. Dia tahu yang memberi yang terbaik buat kita. Makanya harus ada interaksi. Percaya dan pernyataan dan permohonan. Tidak apa-apa. Dia Bapa kita kok. Nah, selanjutnya apa? Luar biasa ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Maksudnya apa? Berarti yang tadi percaya, yang kedua bangun interaksi dengan Tuhan melalui doa, pernyataan, ya. Dan yang ketiga, lakukan bagian kita. Orang yang menabur. Jadi apa? Kerjakanlah yang kita bisa lakukan. Yang pernah saya khotbahkan dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kata turut bekerja memakai kata sunergio. Bersinergi. Kita melakukan bagian kita, Allah melakukan
bagiannya. Memang ada saatnya kita harus angkat tangan, ada waktunya memang karena Tuhan mau kerjakan sesuatu untuk menunjukkan kuasanya pada kita. Tapi di ayat ini kita diajar untuk apa? Kita tetap lakukan bagian kita sama dengan Mazmur 126. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bahkan dilanjutkan ayat berikutnya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Maksudnya apa? Lakukan bagian kita, kerjakan yang kita bisa lakukan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang bagian mungkin itu mustahil buat kita. Loh iya. Kayaknya enggak bisa. Tapi saya percaya, saya punya Tuhan yang sanggup membela saya. Loh iya. Ternyata Allah, cara Tuhan ya bisa ngerubah. Loh ya. Ini saya alami yang tadi satu ya, yang kedua masalah saya. Ngamuk-ngamuk juga karena orang ini juragan tanah. Waktu itu saya karena bangun rugi, ya kan. Bahan bangunan tidak stabil. Pakai kontrak, tanda tangan meterai. Waduh, urusannya polisi ini ya kan gitu ya. Dikit-dikit polisi. Dikit-dikit polisi. Wah, Tuhan wis masuk iki wis. Pikiran saya wis elek tok Bapak Ibu. Masuk wis. Setiap kali saya diundang, datang ke rumah untuk dimarahin, Saudara. Saya siap disindir-sindir. Diapain tetap saya jalani wis gak apa-apa, tak jalani aja. Cuma gini, Tuhan, mbok mulutnya ini loh Tuhan, dijamah. Supaya ngomongnya sing api-api karena memang bukan anak Tuhan waktu itu. Terakhir saya ketemu, wah luar biasa, sudah jadi anak Tuhan bukan anaknya hantu lagi. Saya ikut seneng Saudara. Ngomong enggak karu-karuan Saudara, dipisu-pisui Saudara. Dan Tuhan ajari saya sabar. Tuhan jamah mulutnya, hatinya Tuhan, bener Saudara. Mari ngamuk-ngamuk bisa ngomong gini Saudara. Ya wes, gini aja. Tak kasih kerjaan aja, bikin IMB sama bikin bestek. Nanti hitung-hitungannya biaya berapa, itu buat bayar utang. Loh lah enak ya Saudara. Tuhan itu bisa ngerubah loh Saudara. Pada saat saya melakukan bagian saya hadapi satu-satu orang itu. Bisa ngerubah loh. Orang itu tahu-tahu bisa ngomongnya ya wes ya. Waktu ya wes itu saya derdek ngomong apa gitu ya. Tapi ternyata dia bisa rubah omongannya. Saya langsung Tuhan terima kasih. Yang tadinya saya berandai-andai ada mujizat gratis. Ini saya enggak gratis Saudara. Saya harus kerja. Tapi bikin gambar, perencanaan ya kan. Tapi duitnya iso bayar, lunas akhirnya. Luar biasa loh Tuhan itu. Sungguh. Ada bagian di mana kita diminta untuk melakukan bagian kita, percayalah. Tuhan akan melakukan hal-hal yang kadang enggak pernah kepikir. Saya waktu ngadepi orang ini pun waktu itu juga pikiran saya melek Tuhan, wong iki gitu tak Saudara. Tapi Tuhan itu bisa jamah, Tuhan bisa ngerubah loh. Sungguh di luar apa yang saya harapkan. Bahkan yang ketiga yang saya sampaikan mungkin pernah ya, ini lebih parah lagi Saudara. Memang saya salah biasa bikin kontrak karena itu pertemanan dari mama saya. Istilah nanti ditambahi lek kurang. Lah. Tambahan ini saya tidak bikin kontrak baru karena hanya percaya. Ternyata benar bahan bangunan naik terus, tidak sesuai, entek duit. Dia tidak mau tahu urusan polisi. Waduh, nek urusan polisi. Saya harus ngerjain rumahnya, tidak boleh ngerjain rumah lain. Nungguin rumahnya dia. Tapi tidak diem Saudara, harus nyemproti plafonnya dari rayap. Bayangin ya, tiap hari. Tukang saya kerja di bawah, saya di atas plafon. Untung saya tidak pernah kena paru-paru. Obat rayap itu loh, lentrek itu. Bayangin ya, tiap hari itu. Terus ke jam saya jam 9 sampai jam 5. Cuma dapat nasi bungkus 1. Tidak boleh kemana-mana. Setiap bulan ini ditagih. Duitnya mana? Jadi karena dia akan bangun rumahnya, uangnya itu dianggap hutang saya untuk menyelesaikan rumahnya. Bayangin ya,
Dari mana duit ya loh? Wih, orang ini cek jahati pikiran saya. Wah, ini orang ini ya cek jahati. Septic tank ini gurung nutup saudara. Pikiran saya apa? Elek saudara. Tak mutilasi orang itu. Tapi Tuhan itu baik. Coba gitu saya masuk koran kayak yang tadi. Tuhan ilingkan saya apa? Kamu dulos. Kaget saya. Dulos itu budak. Hidup matinya ada di tangan Tuhan. Saya cuma bisa nangis. Tuhan, jadi budak itu ndak enak. Hidup matinya di tangan Tuhannya. Ya, kamu dulos. Akhirnya apa? Saya penyerahan total, saudara. Ini percaya, yakin. Percaya Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat kita anak-anaknya. Nah, akhirnya apa? Saya berserah total, Bapak Ibu. Pasal engkau besertaku. Tuhan bisa ngerubah orang ini, sungguh. Yang tidak pernah saya pikirkan. Akhirnya saya mulai belajar mengampuni orang itu. Tuhan, ampuni orang ini. Tuhan, ampuni orang ini. Kayaknya enggak berubah Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa rubah apanya saudara. Orang ini kena kanker usus saudara. Pembusukan usus saudara. Enggak mau dipotong dikasih sop. Di situ orang itu bertobat saudara. Kaget saya. Enggak melalui hidup saya tapi melalui cara Tuhan. Ketika dia masuk rumah sakit itu ada hamba Tuhan di gini. Kamu itu loh. Kok suka itu nyimpen calannya orang sih? Bertobat nangis terima Yesus. Saya dengar haleluya, habis ini dirubah orang ini jadi api. Ternyata enggak saudara, pancet aja. Saya mengalami seperti itu. Tapi saya diajar untuk belajar mengampuni. Setiap kali saya mengalami tekanan saya berdoa Tuhan ampuni orang itu. Ono ae soke buntu saudara, biliru binai. Saya harus datang lagi. Ternyata apa? Di situ saya di training 4 jam. Jam 4 datang ke rumah sakit, pulang jam 8 untuk nyeko dan mendengarkan wejangannya dia. Dan wejangannya kalau baik-baik tidak apa-apa. Wejangannya itu istilahnya apa? Nyemoni terus. You know, perasaan itu gimana? Tapi saya belajar Tuhan, saya mau ngampuni orang ini. Tapi proses itu berjalan terus dalam hidup saya. Saya belajar untuk mengampuni. Saya percaya bahwa saya punya pengharapan suatu saat Tuhan pasti pulihkan saya. Benar saudara. Akhirnya rumah itu selesai. Dan luar biasanya apa? Kan dia nagih ya tiap bulan. Duit dari mana? Tuhan itu bisa telepon orang-orang. Pak Heni bisa minta tolong bikin gambar bestek. Nanti biayanya berapa? Jadi saya menggambarnya malam. Bikin hitung-hitungannya juga malam bersamaan dengan yang kedua tadi itu. Kan anak 2. Satu ini gak bayar ya toh. Bayar utang. Yang satunya bisa dapat duit saudara. Jam 8 sampai jam 9 bisa ngurus kok Pemkot kemana. Dapat duit bisa bayar utang. Tambah bingung lagi. Dihitung tiap hari semennya. Iki dijumuk ya. Didol ya gitu saudara. Tapi saya belajar mengampuni Tuhan. Ampuni orang ini. Saya cerita. Itu Tuhan itu kasih saya pekerjaan. Sampai akhirnya yaitu tadi rumahnya selesai. Pesan-pesan terakhir. Pada saat itu walaupun pada akhirnya dipanggil Tuhan. Yang pertama, kamu itu kalau kerja baik-baik, oh iya puji Tuhan, terima kasih ya kan. Yang kedua, kamu itu tak anggap anakku, oh haleluya dalam hatiku anakmu dewe gurung tentu kan ngene loh kan gitu ya. Tapi saya belajar terima kasih berarti saya punya orang tua angkat. Yang ketiga, kenapa kamu tak perlakukan begini? Karena aku dulu pun sama bosku ya dibegitukan. Baru balas dendam Bapak Ibu ya. Tapi saya bilang, enggak apa-apa. Ini proses yang terbaik buat saya. Untuk saya belajar apa? Mengampuni. Akhirnya kami rekonsiliasi saling mendoakan. Setelah itu, Bapak itu koma dan meninggal. Dipanggil Tuhan. Tapi hubungan saya dengan keluarganya baik. Sampai sekarang. Ada hal-hal yang memang kadang kita tidak tahu. Tapi ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Kayaknya waktu itu saya gini, Tuhan ketemu orang ini ya apa? Jalan keluarnya kayak apa? Pikiran saya sudah elek toh Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa merubah segala sesuatu di luar apa yang saya harapkan. Loh, saya tidak minta dia mati loh saudara. Saya tidak pernah mendoakan yang cepat mati ya tidak loh saudara. Saya ngampuni orang itu.
Hubungan kami baik sama istri, sama anak-anaknya, sama cucunya. Baik sampai sekarang. Dan mereka tahu, bahkan yang kesaksian saya yang kedua itu juga gitu tadi. Ketemu di ITC. Wah, ketemu lama ya. Wah, saya sekarang jadi anak Tuhan loh, Pak Heni. Loh ya tak? Kaget saya. Dulu jadi anaknya hantu, sekarang jadi anaknya Tuhan, kan gitu ya. Rumah saya ada persekutuan doanya. Sekarang ini kapan-kapan Pak Heni tak undang, ya waduh puji Tuhan dalam hati saya. Loh, kadang-kadang kita ini dipertemukan dengan orang-orang yang memproses kita loh. Bener enggak kita ini ngampuni orang itu loh, ya kan? Enggak gampang. Tapi ketika kita belajar mengampuni orang itu, Tuhan melakukan bagiannya. Jadi Bapak Ibu saya sekalian kasih Tuhan, apapun masalahmu, tetap lakukan bagian kita. Perkuat, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga engkau punya rasa percaya. Tidak cuma percaya di bibir, tapi mempercayakan segala sesuatu hidup mati kita di tangan Tuhan. Dia Bapak kita, Bapak yang bertanggung jawab. Ya kan? Semua dipilih Tuhan, amin. Dipanggil Tuhan, bukan dipanggil untuk innalillahi loh. Dipanggil Tuhan, iya. Kalau Tuhan yang panggil kita, berarti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau Tuhan yang pilih kita untuk bisa percaya Yesus, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi tidak perlu takut, masa depanmu pasti ada. Semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jadi tetap lakukan, kerjakan dengan kondisi apapun. Percaya, masa depanmu sungguh ada. Goalnya, sorga menanti kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan satu pujian. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita pujikan dari awal. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Katakan dengan sungguh-sungguh, yakinkan dirimu, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Katakan dengan apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
dengan sungguh-sungguh. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami yakin ya Tuhan. Kalau kami Kau panggil, kami Kau pilih Tuhan, Engkau bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Masa depan kami sungguh ada. Bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kami. Pimpin kami untuk kami selalu bisa mengucap syukur. Yakin. Luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya di sini. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang susah Kau hiburkan. Yang ada masalah Kau berikan jalan keluar. Dan Kau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan sekali lagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Eni. Tuhan memberkati. Ya, saudara, saya percaya pagi ini Tuhan mendengar doa Jemaat X Blessing. Saya tidak memberi tema pada Pak Heni, tapi kalau pagi hari ini dia berbicara firman Tuhan pagi ini, Tuhan tahu sekarang ini masa sulit. Tuhan tahu sekarang ini pandemi. Ekonomi Indonesia sulit. Tetapi kalau hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, berarti dia ada beserta dengan saudara semuanya. Amin. Menghadapi masa sulit bersama Tuhan, Tuhan pasti akan membela. Pak ini tadi mengatakan, kerjakan apa yang harus kita kerjakan, lakukan apa yang harus kita lakukan, jalan terus. Tuhan akan beserta kita, Dia akan membawa kita bangkit. Amin. Saya percaya Tuhan, Tuhan ada menyertai anak-anaknya, ya. Kita percaya dukungan Tuhan itu ada dalam hidup kita, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya pagi hari ini menyampaikan puji Tuhan, Bapak Ibu sudah mengikuti, yang punya anak-anak sudah mengikuti ibadah anak ya setiap Sabtu jam 4 sore, puji Tuhan. Sabtu depan tetap semangat, yang punya anak-anak ikutkan dalam ibadah online untuk anak-anak ya, supaya anak-anak kita ini supaya mereka mengenal Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, iman mereka bertumbuh ya dalam ibadah anak. Buat Bapak Ibu Saudara, saya akan ulangi lagi pengumuman saya. Bagi Bapak Ibu yang belum divaksin sekalipun, ya saya tetap memberi semangat ya, terutama anak-anak muda ya yang belum divaksin bisa mengikuti ibadah, karena kita melakukan protokol ketat ya. Protokol kesehatan ini sangat ketat kita, supaya masker ini tetap dipakai selama ibadah ya saudara. Dan bagi Bapak Ibu yang belum divaksin bisa mengikuti ibadah, tetap semangat saudara. Kalau saya sudah buka pendaftaran, berlomba-lomba ya, daftar segera supaya Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah di gereja ya. Buat Bapak Ibu yang tidak mengikuti ibadah, tetap semangat juga ibadah online di rumah jam 4 sore atau sekitar jam 4:30 begitu ya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya buat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Sion akan Kau berkati Tuhan. Kami percaya melalui bukit-Mu Tuhan, melalui hati kami, melalui iman kami kepadamu Tuhan, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam masa pandemi ini Tuhan, masa sulit, kami percaya Tuhan yang buka jalan. Apa yang menjadi bagian kami akan kami kerjakan dengan semangat, dengan sukacita. Kami terus bekerja melakukan sebagai budak-Mu ya Tuhan, sebagai hamba-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Heni Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Engkau tahu bahwa setiap anak-anak-Mu mengalami masa sulit dalam ekonomi mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dalam masa sulit sekalipun kalau kami bersandar dan berharap kepada-Mu, kami melekat kepada-Mu, kami percaya Tuhan yang buka jalan. Seperti banyak kesaksian yang sampaikan hamba-Mu Pak Heni Tuhan, Tuhan yang punya cara untuk menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Pakai terus hamba-Mu Pak Heni Tuhan, urapi terus dalam pelayanan Tuhan. Jadikan dia berkat kemana hamba-Mu pergi, Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Tuhan memakai mengurapi hamba-Mu sebagai gembala, pakai di dalam pengembalaannya Tuhan. Melayani Tuhan dimanapun Tuhan memakai hamba-Mu. Dan berkati apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya juga. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Tuhan Engkau memberkati jemaat Blessing Tuhan. Biarlah anak cucu kami Tuhan, Engkau membuat perkasa di muka bumi. Kami percaya anak cucu kami Engkau berkati, Engkau memberikan hikmat, kepandaian buat mereka, membuat mereka berhasil Tuhan. Baik mereka yang sekolah maupun mereka yang bekerja, Engkau membuat berhasil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat persembahan jemaat-Mu Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau mengembalikan berkat-Mu Tuhan dalam hidup mereka berlipat kali ganda Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memberkati hidupmu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang, Tuhan menyertai. Jangan lupa